Halo, bersama Eras di sini. Pada video kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus mereview speaker aktif dari Polytron tipe PAS 8C28. Ini adalah seri lanjutan dan terbaru dari Polytron tipe PAS 8B28. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk let's go in. Dengan berat keseluruhan kurang lebih 27 kg, dengan lebar 26 cm, panjang 36 cm, dan tinggi 1 meter, untuk pengemasannya sendiri ini terbilang cukup aman, karena speaker ini dilapisi oleh 4 buah styrofoam, yang berguna untuk melindungi speaker ini dari getaran yang terjadi pada saat pengiriman. Speaker ini selain dapat memutar file MP3, juga bisa memutar file video, dan menampilkan file gambar melalui terminal USB yang nantinya saya akan jelaskan juga. Speaker ini juga didukung dengan teknologi XBR woofer khas Polytron. Jadi PAS 8C28 ini katanya dapat menghasilkan bass yang jauh lebih mantap, detail, dan merata di semua posisi. Dilengkapi juga dengan super bass yang merupakan sebuah sistem untuk menambah kemantapan bass sehingga bass dapat terdengar lebih kuat sekalipun di volume kecil ataupun sedang. PAS 8C28 ini memiliki impedansi speaker 4 ohm dengan respon frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, serta daya keluaran speaker sebesar 2 kali 100 Watt RMS, dan sumber daya yang dibutuhkan sebesar 80 Watt. Speaker aktif Polytron tipe PAS 8C28 ini dibanderol dengan harga 2,1 juta rupiah di online shop. Selain mendapatkan sepasang speaker, kita juga mendapatkan remote beserta baterainya, kabel speaker RCA ke RCA, kabel soket ambient lamp, kabel RCA video warna kuning, kartu garansi, buku petunjuk berbahasa Indonesia, dan satu set bracket. Sekarang saya akan menjelaskan fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan oleh PAS 8C28 ini. Pada panel atas ini terdapat tombol scan, tombol outdoor untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi outdoor, tombol equalizer yang dilengkapi dengan 6 preset equalizer, yaitu flat, rock, pop, classic, jazz, dan user. Lalu tombol mode untuk mengganti fungsi sesuai yang kita butuhkan. Tombol Bluetooth untuk langsung mengaktifkan fungsi Bluetooth tanpa harus menekan tombol mode beberapa kali. Di sisi kanan dan kirinya ada knob kontrol super bass untuk mengurangi atau menambah nada bass. Lalu ada knob kontrol volume untuk mengatur suara sesuai kebutuhan. Di sisi bawahnya itu ada tombol untuk standby, previous, play and pause, next, dan stop. Juga ada display LED indikator untuk menampilkan fungsi waktu play, frekuensi radio, volume, dan lain-lain. Di sisi paling atas itu juga terdapat terminal AUX, terminal SD card, terminal USB, terminal mic 1 dan mic 2, knob kontrol mic level, knob kontrol echo level, knob kontrol 5 band user equalizer, yang baru bisa digunakan setelah memilih preset equalizer user terlebih dahulu. Pada bagian depan terdapat tweeter, mid-range, 2 buah woofer yang diperindah dengan LED light yang bisa kita atur melalui remote, dan lubang bass reflex. Sekarang kita pindah pada bagian belakang speaker kanan. Itu ada kabel antena FM, kabel daya, saklar daya on dan off, lubang ventilasi, terminal ambient lamp untuk dihubungkan dengan terminal ambient lamp speaker kiri, terminal RCA untuk dihubungkan dengan terminal RCA speaker kiri, terminal line in, dan terminal video out. Sedangkan bagian belakang speaker kiri hanya ada terminal kabel RCA dan terminal kabel ambient lamp. Nah, sekarang saya akan mencoba menyalakan lagu dari smartphone yang akan disambungkan Waiting for connection. ke speaker menggunakan Bluetooth.
Jadi kesimpulan saya tentang speaker ini cukup memuaskan untuk di kisaran harga 2 jutaan. Speaker ini memiliki tampilan yang elegan dengan finishing prism cut dan metal grill yang membuat semakin gagah, serta ditambah ambient light yang dapat menyala sesuai keinginan. Karena ini speaker rumahan, untuk kualitasnya menurut saya ini sudah lumayan. Tapi meskipun begitu, fasilitas yang diberikan juga cukup banyak. Dari kita bisa menyambungkan melalui Bluetooth, juga bisa dijadikan home theater, player, karaokean. Bahkan kalau sedang ada acara seperti 17-an, speaker ini juga masih layak untuk digunakan di outdoor. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi bagi Anda sebelum membeli speaker. Like kalau suka video ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Yuk.